yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang muslim. Maka tidaklah dunia ini diciptakan melainkan agar seorang muslim untuk merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bersyukur dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu-ibu dari Allah Subhanahu wa taala, ibu yang pernah mencium Ka'bah. Ibu pernah mencium Ka'bah, ibu? Belum. Bukan di kalender ya. Ada ustadz di Islamic Center. Itu Ka'bah ya, miniatur. Ya, karena memang kalau nggak mencium Ka'bah kayaknya belum apa? Belum sah. Karena nggak ada cerita, ibu ya. Ya kalau dulu bisa, sekarang kan masih di apa? Masih dikasih batasan. Ya Ka'bah termasuk Hajar Aswad dan Rukun Yamani yang subhanallah, Hajar Aswad itu yang biasanya berdesak-desakan ibu ya untuk menciumnya. Berdesak-desakan untuk menciumnya. Ya. Kenapa kita menciumnya? Karena kita menganggap bahwa Ka'bah itu mulia. Betul ibu ya? Mulia bang. Jadi kalau ibu mandangin itu lama-lama mewek. Itu biasanya orang yang pertama kali melihat Ka'bah itu ada dua kemungkinan. Dan itu yang saya sering alami. Sering saya mendampingi jamaah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama ketawa, yang kedua mewek, nangis. Ibu yang mana? Belum pernah kan Ustaz? Yep, ayo pesan. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa ke Baitullah ibu ya. Tapi ketawa di sini bukan ketawa nyepelin, bukan. Ketawa takjub. Ketawa tapi tanpa bunyi, bukan ketawa yang ngakak. Ketawa tanpa bunyi, maksudnya ibu misalkan ke puncak sana gitu ya. Ibu sering ke puncak, tapi belum pernah mensinggah di satu tempat yang memang belum pernah. Ketika ibu naik di atas, lihat pemandangan itu, masya Allah, indah sekali. Kan ibu apa namanya ya, raut mukanya ketawa tapi nggak bunyi, nggak ada suara. Yang ini menunjukkan apa? Takjubnya kita dengan keindahan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang pada akhirnya nangis. Yang pada akhirnya nangis juga ya. Cuma orang-orang seperti ini biasanya yang nangisnya agak susah. Ya. Kalau orang yang apa namanya? Jadi cepet nangis itu biasanya kalau lihat Ka'bah yang pertama itu adalah ya, apalagi misalkan pembimbingnya apa namanya membimbing dia itu misalkan jangankan di depan, jangankan udah masuk di Masjidil Haram kan apa namanya Ka'bah itu kan di lembah itu ibu ya. Ka'bah itu apa namanya lembah kan, makanya kalau ibu masuk ke Masjidil Haram, kalau lihat Ka'bah itu apanya yang pertama dilihat? Paling atas, ya. Ini ke kotak misalkan ini paling atas yang dilihat. Karena nanti ibu masuk, nanti ke bawah, begitu ya? Karena berada di lembah. Jadi turun. Di depan Masjidil Haram saja banyak jamaah yang sudah menangis. Kan mungkin belum percaya. Ya, saya sering menyampaikan ketika dari hotel kita sudah berjalan, yang mau berjalan, ayo Bapak Ibu kita talbiyah, kita melafadzkan talbiyah sampai dengan melihat Ka'bah. Jadi talbiyah itu akan berhenti ketika mata sudah memandang Ka'bah. Akan berganti doa Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Ya. Di depan Masjidil Haram saya sampaikan
Sebelum kita masuk, ibu-ibu, bapak, tahukah bapak ibu yang di depan kita itu apa? Ibu bapak memandangi, ya, ini adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram yang keutamaannya adalah sholat 2 rakaat di sana lebih baik atau pahalanya setara dengan 100.000 kali lipat, ya. Dan Masjidil Haram ini adalah keinginan semua kaum muslimin untuk bisa beribadah di sini. Dan pada hari ini, ibu dan bapak, Masjidil Haram berada di depan kita. Udah mulai mewek, nggak percaya, tapi harus dipegangin karena meweknya kemana-mana akhirnya ngilang. Makanya bapak ibu pegangin istrinya, ya. Berjalanlah masuk Masjidil Haram, ya, masuk dengan kaki kanan dan kemudian membaca Bismillahi Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kemudian masuk belok ibu, ya. Ketika kelihatan, saya sampaikan, ibu dan bapak, yang di depan mata kita itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah al-Musyarrafah, yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Maka saat itu lupa, ibu-ibu bahkan bapak-bapak itu lupa mau baca doa apa, karena sudah mewek semua, ya. Bahkan ada yang nangisnya sampai gimana ya, saya biarin aja kalau udah begitu. Cuma biarin bukan berarti lama-lama, cuma ayo kita mendekat ke Baitullah. Sepanjang jalan tawaf, sepanjang tawaf itu isinya menangis. Kenapa kok kita menangis ketika melihat Ka'bah pertama kali, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala? Karena Ka'bah itu memang mulia, ya. Karena Ka'bah itu mulia. Saking mulianya kita yang berada di sana, insya Allah ya, nanti ya Bu ya, yang belum, yang sudah mudah-mudahan lagi ya, itu ingin menempelkan anggota badan kita di Ka'bah itu, ya boleh-boleh saja memegang, gitu ya. Memegang nggak apa-apa, takut penasaran ibu ya. Cuma jangan sampai berlebihan, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang, ya, termasuk negeri kita Indonesia ini, ya, pecinya, ya, shalnya, bajunya. Ini baju ini nanti apa ibu? Ini nggak bisa lepas nih, mana aja dipakai, karena pernah ditempelkan ke dinding. Pecinya juga nih. Padahal peci udah sampai hitam di sini tetap dipakai, ya. Karena apa? Ini peci satu-satunya peci yang menempel di Ka'bah al-Musyarrafah. Memuliakannya boleh karena memang apa? Memang mulia. Nanti kita sebutkan, Nabi sendiri yang mengatakannya bahwa Ka'bah itu mulia. Ya. Tapi jangan sampai nanti yang terjadi adalah justru mereka meminta kepada Ka'bah itu sendiri. Banyak ibu, ya, sampai nangis meraung-raung gitu. Saya sering lihat itu, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Cuma nangisnya kita nggak tahu bahasanya. Karena apa? Ya mereka orang-orang sana. Mungkin bahasa kita mah, ya Allah, aku di sini nih, kata gitu ya, mungkin ibu ya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Mungkin begitu kalau bahasa kita. Tapi kan bahasa mereka kita cuma lihat ya bahasa mereka apa. Baik. Namun mulianya Ka'bah itu, mulianya Ka'bah yang tadi kita sebutkan ibu, dan bahkan ini nanti disebutkan oleh Nabi SAW, itu ternyata seorang mukmin itu lebih mulia daripada Ka'bah. Tuh ibu. Makanya kemuliaan seorang mukmin
itu terjaga darahnya, hartanya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah." Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yatufu bil Ka'bah, yakni tawaf. Tawaf di sekeliling Ka'bah. Tawaf itu artinya apa? Mengelilingi Ka'bah berapa kali? 7 kali. 7 apa 9? 7. Tapi pernah ada ibu-ibu yang mau nih ya, mengelilingi Ka'bah 99 kali. Ya, suatu ketika ada ibu-ibu pegang botol biasa ibu ya, isinya zam-zam, terus kemudian lagi istirahat, sedang istirahat di pinggir, sambil apa? Napasnya itu terengah-engah, gitu ya. Maka kita tanya, ibu capek? Ibu lagi tawaf? Betul lagi tawaf. Kurang berapa kali lagi? Pertanyaannya begini, kurang berapa kali lagi? Berapa putaran lagi? Jawaban ibu bukan kurang sekian, tapi jawaban ibu ini justru saya baru 34 kali. Tentu ibu yang bertanya, kita yang bertanya, lah ibu udah 34, emang mau berapa kali putaran? Maka ibu menjawab apa? 99 kali. Itu udah jam 9 siang itu. Kita tanya, itu dari siapa? Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin pembimbingnya katanya. Kok ibu sendiri ditinggal sama pembimbingnya? La ilaha illallah. Maka sejak itu ngomong, ibu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berputar berapa kali? 7 kali. Cukup dengan 7 kali saja. Jangan. Ini sampai zuhur pun nggak akan sampai ini ibu. Masya Allah ya. Ini banyak ada aja ibu. Ya, saya di sana itu mendapati hal-hal yang memang aneh dari negeri kita tuh aneh-aneh aja ya. Masya Allah. Makanya jangan salah ya memilih pendamping. Ya ibu ya. Jangan asal rame satu pesawat gitu ya. Saya mau berangkatnya satu pesawat full. Jangan. Ya, cari pembimbing yang bisa mengantarkan diterimanya ibadah tersebut. Baik. Ibnu Umar mengatakan, saya melihat Nabi SAW itu yatufu bil Ka'bah. Beliau SAW itu bermutar di Ka'bah. Wa yaqul, kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Nih, ma'at iyabuki wa atiyabari rihaki ma'a'dhamaki wa a'dhama hurmatik. Sungguh baik engkau. Nih, Nabi SAW itu mengatakan kepada siapa? Mengatakan kepada Ka'bah. Sungguh baik engkau. Wa atyabu rihaki. Sungguh wangi bau engkau. Karena Ka'bah itu baunya kan khas, benar nggak? Karena sering diapain? Dikasihin. Jadi ibu kalau mencium Ka'bah itu wanginya itu tidak hilang sampai ke tanah air. Gitu bu ya. Makanya banyak orang apa? Kalau nyari minyak wangi itu minyak wangi Ka'bah. Biar apa? Ingat, ya Allah, waktu itu saya pernah mencium Ka'bah. Kemudian sungguh mulianya engkau, kata Nabi. Kepada siapa? Ka'bah. Ini siapa yang mengatakan ke Ka'bah? Nabi SAW. Terus kemudian, dan sungguh besar kehormatanmu ke Ka'bah juga. Tapi Nabi SAW tidak titik mengatakan ini, tapi mengatakan lagi, melanjutkan perkataannya, walladzi nafsun Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min
a'dhamu indallahi hurmatan minki. Dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ini sumpah Nabi. Sungguh kehormatan seorang mukmin lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kehormatanmu. Kepada siapa nimunya? Ka'bah. Yaitu apanya? Kehormatan seorang mukmin lebih berharga, lebih istimewa daripada Ka'bah. Hartanya, darahnya, dan kita berprasangka baik kepadanya. Subhanallah. Ini ibu-ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulianya Ka'bah, kehormatan Ka'bah itu terkalahkan oleh kehormatan orang mukmin. Oleh karena itu tidak boleh seorang mukmin itu dihilangkan nyawanya tanpa dengan sesuatu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Karena kita menganggap Ka'bah mulia, ternyata kita lebih mulia ibu-ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini disebutkan, jika semua orang berkumpul untuk membunuh seorang mukmin, ya. Jika semua orang berkumpul untuk membunuh seorang mukmin, maka semuanya akan dijerumuskan ke neraka jahanam. Lau anna ahlas samai wa ahlal ardi ishtaraku fi damin mu'min la ukabbihumullahu fidnar. Jika penghuni langit dan penghuni bumi seluruhnya bersatu untuk membunuh seorang mukmin, maka Allah akan menjerumuskan mereka semua ke neraka jahanam. Ini kehormatan orang mukmin itu tinggi banget, ibu. Maka kenapa membunuh, menghilangkan nyawa seseorang mukmin itu termasuk dosa besar? Illa bil haq, kecuali yang dibenarkan. Emang boleh? Apa ada sesuatu yang dibenarkan untuk membunuh orang mukmin? Ada nggak? Ada. Contohnya, yang pertama adalah kisos. Apa arti kisos, ibu? Kisos ya hukuman yang sama gitu. Jika ada orang membunuh, maka dibunuh. Itu memang hukum, ya, hukum seperti itu. Hukum. Ada lagi? Orang yang berzina, sedangkan dia adalah zina muhsan. Orang yang berzina sedangkan dia sudah menikah, ini namanya zina muhsan. Apa hukumannya bagi orang pezina yang mereka itu sudah menikah? Dirajam. Tahu rajam, ibu? Rajam itu, ya, tanah digali, dia dimasukkan setengah badan, jadi kelihatan setengah badan, kemudian dipukuli dengan apa? Batu sampai dia meninggal. Faliyuzubillah. Sampai dia meninggal. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah Subhanahu wa taala demikian. Termasuk nanti di sini tentang hukum penyihir. Hukum penyihir itu juga di penggal lehernya. Penyihir, ibu. Makanya berbahaya. Kalau di negara-negara Islam yang mempraktikkan hukum Islam, itu penyihir, ibu, itu dibunuh. Di sini sihir dilindungi, ya. Faliyuzubillah. Itu illa bil haq, kecuali membunuh dengan cara yang dibenarkan, itu demikian maksudnya. Ya. Dan seterusnya. Dan kemudian yang keempat, 1, 2, 3, 4. Wa aklur riba, termasuk dosa besar yang harus dijauhi adalah memakan harta riba. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta riba itu enak. Benar nggak, Bu? Kenapa nggak enak? Pasti buktinya dicari, ya.
Riba adalah dosa besar ibu-ibu yang pada zaman ini juga masih banyak diremehkan oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan sebagian kaum muslimin berbangga. Nah, lebih parah lagi nih. Sebagian kaum muslimin justru berbangga ketika mereka bekerja, atau bahkan mungkin bukan dirinya tapi anak-anaknya bekerja, ya, di instansi-instansi yang di dalamnya terdapat riba. Bangga. Putra ibu di mana kerjanya? Sana. Kalau menyebutkan A itu kayaknya bangga kan? Hebat nih. Ya, hebat nih putra ibu nih. Putri ibu di mana kerjanya? Di sana. Jadi tellernya. Ya. Kalau ibu ke sana ketemu CS itu apa? Customer service ya. Ada anak saya di sana. Insya Allah ya. Berbangga dengan riba. Masya Allah. Padahal ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah 278 sampai 279, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Coba ibu, ini bolak-balik ibu baca coba ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut. Tinggalin aja. Jika kamu adalah orang-orang yang beriman, jika kamu orang beriman, tinggal riba. Disuruh oleh Allah ibu-ibu. Fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak mengerjakannya untuk meninggalkan riba tersebut, meninggalkan sisa riba tersebut, apa kata Allah? Fa'dhanu biharbim minallah, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya akan memerangimu. Dan dosa riba itu dosa yang paling dosa besar juga ibu. Dosa riba itu bertingkat-tingkat, seperti dalam sebuah hadis itu sampai sekitar 60-an. Ibu ya, dosa riba itu bertingkat-tingkat dari yang paling bawah sampai paling atas itu sekitar 60-an tingkatannya. Dan tingkatan dosa riba yang paling bawah disebutkan dalam sebuah hadis, itu dosanya lebih berat dari berzina dengan ibu kandungnya. Gimana ibu? Dosa riba itu ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertingkat-tingkat kan. Yang paling bawah nih kita sebutkan yang paling bawah ibu. Sama ketika Nabi SAW menyebutkan neraka itu bertingkat-tingkat, azab Allah bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling bawah itu adalah seorang itu menginjak batu dari api neraka, dan kemudian di atasnya ini, di kepalanya itu mendidih. Ini yang paling bawah ibu. Bagaimana yang kedua, ketiga, keempat, dan faliyuzubillah. Dosa riba yang paling bawah adalah sama dengan atau bahkan lebih buruk daripada seorang yang berzina dengan ibu kandungnya. Apa yang bisa dibanggain ibu? Apa yang bisa dibanggain oleh kita ketika kita masih bergelut dengan dosa riba? Subhanallah. Maka mari ibu-ibu, sedikit demi sedikit kita belajar tentang harta yang halal dan yang haram. Jangan sampai yang masuk ke mulut kita dan kemudian di perut kita ini, kita dan keluarga kita itu adalah dari harta yang haram. Jangan sampai. Termasuk makan harta riba. Oh enggak Ustaz, saya mah enggak transaksi itu. Saya cuma nyaksiin kok. Ya, sama. Yang nyatet,
Saya mau cuma kerja di situ, anak saya kok yang nyatet, yang nyaksiin, dan pelakunya sama. Duh, berat banget ibu ya masalah ini ya. Ini udah menjamur ibu-ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Makanya hati-hati. Banyak transaksi-transaksi riba. Jual beli riba. Pinjam meminjam riba. Ada pembahasan tersendiri mungkin tentang riba ibu ya. Karena mungkin banyak juga sebagaimana syirik. Syirik itu menyembah Allah, selain Allah kan Ustaz. Iya, aku mah menyembah Allah Ustaz. Tapi ibu menyembelih bukan untuk selain Allah. Tapi ibu nazar untuk selain Allah. Itu syirik. Oh bukan itu Ustaz. Nah itu banyak orang kayak gitu. Tahu riba, taunya apa? Kalau mutangin nambah. Itu aja ibu ya. Namanya riba kan? Sebenarnya bukan. Jalan-jalannya yang menuju riba itu begitu. Kalau saya ceritakan satu persatu ibu pasti agak bingung. Harus dengan cermat. Karena memang apa ya? Kalau ada kajian tentang fikih muamalah, itu jangan sambil ngobrol. Bener. Kalau berbicara ada fikih muamalah nih, fikih tentang riba, tentang apa, harta halal haram, itu jangan sambil ngobrol dan jangan sambil ngantuk. Itu gak akan paham. Jadi betul-betul dipahami. Mau kasih contoh ibu? Nih, saya kasih contoh ya. Mudah-mudahan ibu jangan bingung. Ibu jangan bingung dan tidak bingung. Ini tipis sekali. Ibu ingin sebuah barang, ya, ingin sebuah barang. Kita katakan sendok. Memang nggak bisa beli sendiri Ustaz. Sendok aja ada sendok yang mahal, bener ibu ya? Sendok yang mahal yang mungkin apa namanya lekukannya tuh beda lah, nggak tahu lah. Punya satu set ya itu misalkan bisa jutaan. Emang gitu Ustaz? Lah ada. Mungkin kita aja nggak tahu ibu ya. Ibu pengen lihat di mana? Di mana lah gambar? Pengen beli. Ternyata di situ melayani jual beli kredit. Nah begitu ya Bu ya? Dikreditin maksudnya. Ibu ingat, ada teman kita yang kreditin barang biasanya. Begitu Ibu ya? Kita datang, Bu, aku pengen beli sendok yang ini nih, gambarnya nih. Oh ini mah harganya 1,5. Gak apa-apa. Nanti bayarnya berapa? Berapa kali? 5 kali. Baik, kalau 5 kali berarti jadi berapa? Jadi 1,7 misalkan ya. Atau jadi 1,75. Berarti sebulannya itu mengambil 50.000, begitu ya. Nah, si ini nih Pak, ibu-ibu, si yang ini dia beliin, ya kan? Dibeliin, udah beli, baru dijual ke sini. Kalau yang seperti ini namanya akad murabahah. Boleh ya? Boleh ya? Boleh nggak? Kalau akad yang tadi si A tadi udah beli 1,5, kemudian baru akad ke yang B ini yang beli dengan harga 1,75 dengan cicilan ya pokoknya bagi 5, maka ini boleh. Namun kejadiannya adalah si A ini datang kepada tukang sendok ini. Ya, datang kepada tukang sendok ini dan mengatakan, "Pak, saya mau beli sendok itu. Tapi saya mau nyicil." Mau nyicil. Kata si pedagangnya, "DP dulu sini. Berapa? 10%." Ya, 10%. 10% dari 1,5 berarti 150.000. Kasih 150.000. Dia bilangnya cicilnya berapa kali? 5 juga. Ternyata bulan pertama dia nyicil ke yang A ini, pedagang ini. Si pedagang ini ngomong, "Kamu jangan nyicil ke saya. Nyicil ke situ tuh. Karena dia telah bayarin kamu tadi. Harga 1,5 baru dibayar 150, berarti 1,35 itu dibayar oleh dia."
maka nyicilnya ke dia, nyicil ke yang nomor 3 ini menjadi 1,75, maka ini namanya riba. Karena pada hakikatnya ibu sebenarnya udah beli kepada pedagang yang pertama. Buktinya apa? Udah bayar DP. Karena cicil dengan kredit atau cash apalagi itu sebenarnya barang sudah milik si pembeli pertama. Walaupun ibu belinya kredit, itu termasuk punya ibu barang itu secara syariat seperti itu. Jadi ibu mau jual lagi juga nggak apa-apa. Bingung nggak? Nah itu yang terjadi di motor dan mobil. Ibu datangnya ke dealer, tapi ibu nyicilnya kemana? Ke C, ya kan? Di situ ada riba. Tapi tipis banget dengan cara yang pertama tadi. Kalau ibu datang langsung ke yang sering kreditin nggak apa-apa. Karena itu akad murabahah, tidak mengapa. Kalau belum jelas nanti bisa dijelaskan di pertemuan akan datang. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Jadi misalkan ya seseorang telah meninggal, ibu bapaknya meninggal, anaknya ada, harta ibu dan bapaknya itu ke siapa? Ke anaknya. Tapi anaknya masih kecil, masih bayi misalkan. Maka biasanya bayi ini dirawat oleh adiknya atau kakaknya, ya orang tuanya tadi. Maka biasanya nih kan megang hartanya ini nih, harta si anak ini. Maka hati-hati. Boleh sebenarnya secara yang benar, misalkan untuk membiayai dia, memang nyekolahin dia, untuk makan dia, untuk berobat dia, untuk ganti pakaian dia, tidak mengapa. Tapi jangan sampai dikuasai. Ini termasuk dosa besar. Baik, ini sebenarnya panjang tapi saya selesaiin hari ini aja, Bu. Kemudian lari dari peperangan, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan pertempuran adalah merupakan dosa besar juga. Ya, kecuali lari untuk kembali lagi. Artinya ini trik aja ya, Bu ya. Jadi bukan lari karena ingin nyelamatin diri ya. Karena mungkin pengecut maksudnya, bukan. Tapi kalau lari ada maslahat tidak apa-apa. Ini disebutkan di surat Al-Anfal ayat 15-16. Ibu bisa baca sendiri. Kemudian yang terakhir adalah menuduh wanita baik-baik, mukminah yang baik-baik itu berbuat zina. Sedangkan dia tidak tahu menahu. Nah, ini juga bahaya. Tidak boleh seseorang ya menuduh seseorang lain itu berbuat zina, ibu-ibu. Sedangkan dia tidak memiliki apa? Bukti. Ya. Dan mengenai masalah yang ini, ibu, menuduh orang lain yang itu berbuat zina itu, walaupun benar ini nih, walaupun benar, misalkan ada seseorang melihat orang lain saudaranya itu berbuat zina, benar melihat, memang benar saat ini. Tapi di sana ada pembahasan lain tambahan, yaitu dia harus mendatangkan 4 saksi. Betul. Jadi misalkan seorang si A ya melihat si B berzina, fillah. Dia sendiri tapi lihat, ibu ya, agar dia itu diterima saksiannya, itu harus mendatangkan 4 saksi, kurang lebih demikian. Kalau dia tetap ngotot, saya lihat sendiri misalkan, kira-kira gimana? Maka di sana justru dia yang dihukum, justru dia yang dihukum, yang nuduh tadi ini. Makanya berat ya, menuduh itu berat. Yang terbukti saja harus mendatangkan 4 saksi, apalagi yang tidak terbukti itu, Bu. Maka jangan sekali-kali
kita ya melakukan hal yang demikian ini. Dan yang terakhir Ibu subhanallah, bahwa hukuman bagi orang-orang penyihir itu memang para ulama berbeda pendapat. Jadi ada yang mengatakan hukumannya adalah dihukum dengan dibunuh. Nih Bu ya. Kemudian juga ada juga yang dirinci dulu. Jika sihirnya itu dengan bantuan syaitan maka dibunuh. Kalau tidak dibunuh maka dia juga harus dibunuh. Namun kalau sihirnya tidak menyebabkan orang lain tidak terbunuh, maka dia tidak dibunuh. Jadi mungkin sihir itu ada dua, bisa bantuan syaitan, bisa juga tidak. Kalau dengan bantuan syaitan, itu dah mutlak dibunuh. Adapun orang yang berbuat sihir tapi bukan bantuan syaitan, dirinci. Kalau dia sambil membunuh, ya maka dia juga dibunuh. Tapi kalau tidak sambil membunuh, dia tidak dibunuh. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ini kita selesai di bab ke-24. Di bab 25 ternyata sebenarnya panjang banget ya tentang sihir. Yang tentang anwa'us sihr. Ya, pembahasan selanjutnya adalah tentang macam-macam sihir. Kalau sihir yang tadi kita sebutkan itu adalah sihir akbar. Syirkul akbar, termasuk syirkul akbar. Adapun yang disebutkan nanti di bab selanjutnya macam-macam sihir, itu adalah sihir secara bahasa, yang itu juga ada penjelasannya insyaallah taala. Wallahu alam bishawab. Ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, jika ada pertanyaan maka dipersilakan. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini menjadi pertemuan yang diberkahi. Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya cukupkan.